Pembakaran sisa gas Pertamina di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Pasalnya warga mendengar dentuman keras serta semburan api yang cukup besar. Inilah video amatir yang direkam oleh warga saat terjadi ledakan dan semburan api dari cerobong Pertamina di Tegalgede, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Api yang memumbung tinggi mengeluarkan hawa panas sejauh 700 meter. Warga sekitar panik kemudian berhamburan keluar rumah karena warga menduga terjadi kebakaran di perusahaan gas tersebut. Selain itu, warga mendengar 7 kali suara ledakan keras dari cerobong pipa Pertamina tersebut. Terang banget sampai ke atas apinya, Om. Itu berapa kali ledakan, Bu? Berapa kali tadi. Oh. Tapi Ibu panik lari keluar gitu? Iya, semua orang pada keluar semua tadi ke depan semua. Terus panasnya sampai sini, Bu? Iya, sampai ke dalam rumah. Panas, kerasa panasnya? Belum pernah. Biasa kan biasanya cuma ke atas. Tadi mah sampai luber ke bawah. Oh, apinya itu. Iya. Warga panik, Pak? Tahu yang lain panik kali. Menurut aparat kepolisian, ledakan terjadi karena adanya proses pembersihan pipa yang rutin dilakukan seminggu sekali. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Konsumen merupakan salah satu agen perubahan dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 13 tahun 2012, setiap tanggal 20 April diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional. Hingga kini masih banyak masyarakat Indonesia yang rentan menjadi korban penipuan para oknum pelaku usaha. Hal ini disebabkan ketidakpahaman masyarakat tentang perlindungan konsumen. Terkait hal tersebut perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka dapat menggunakan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal ini berguna untuk menentukan pilihan terbaik dalam berbelanja, baik untuk diri sendiri ataupun lingkungannya. Konsumen cerdas tentu membeli produk-produk yang sesuai ketentuan dan kebutuhan. Terlebih di era pandemi sekarang ini terjadi penurunan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Lofi dan juga pemirsa, konsumen cerdas pastinya akan semakin bijak berbelanja di kala pandemi. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan perencana keuangan Aidil Akbar Majid. Selamat siang, Mas Akbar. Selamat siang. Ya, Mas Akbar, sebenarnya bagaimana skala prioritas berbelanja di kala pandemi, terlebih saat ini kan Ramadan atau udah sebentar lagi, masih 20 hari dan lagi jelang Lebaran gitu. Ya, balik lagi karena memang kondisinya masih pandemi ya, maka kita juga harus selektif lah ketika kita berbelanja. Jadi yang diutamakan memang kembali kepada kebutuhan pokok dulu sih ya, sandang pangan papan. Kemudian baru masuk ke kebutuhan berikutnya ya, secondary dan tertier. Nah, kalau kebutuhan pokok sih pasti ya, kalau di bulan puasa ini, bulan Ramadan pasti naik tuh kebutuhan pokok. Rata-rata naik sekitar 10-20% biasanya. Nah, itu biasanya yang kemudian kita tombokin istilahnya ya, atau dipenuhi kekurangannya dengan menggunakan THR kalau memang nanti dibagikan THR. Kemudian kalau dari sisi belanjanya sendiri, selama kita masih bisa mengatur antara belanja kebutuhan pokok, tapi kebutuhan pokok yang benar-benar dipakai itu kan adalah yang pangan dulu ya, pangan buat makanan, kemudian sedikitnya yang sandang, berarti biasanya berhubungan dengan baju lebaran gitu ya, atau hadiah kepada sanak keluarga ya. Makanan juga sekarang sudah lagi mulai musim, orang mengirim hadiah berupa makanan ya, bisa makanan pokok, bisa kue-kue, bisa cake, bisa hampers dan lain sebagainya. Nah, selama kita masih bisa mengaturnya dengan benar, dengan tidak berlebihan, itu masih diperbolehkan. Oke,
dan harus pintar-pintar nih ya, di mana kebutuhan, mana keinginan. Nah kalau ini dilihat Mas Akbar, ini kalau dilihat dari data Harbolnas ini ada begitu, karena sifat laki-laki dan perempuan itu katanya berbeda. Kalau perempuan biasanya kuantitas untuk konsumsinya ini lebih sering dibandingkan laki-laki, tapi nilai transaksi laki-lakinya itu malah lebih besar dari perempuan. Ini apakah memang sifat bisa mempengaruhi konsumsi? Oh iya, jadi jenis kelamin dan sifat itu sangat berpengaruh. Dan kalau kita lihat dari data yang didapat untuk belanja online, kurang lebih masih inline dengan data belanja offline. Zaman dahulu juga ketika belanjanya masih di mall, di pasar, itu frekuensi belanja lebih banyak dari pihak wanita. Tapi secara rupiah lebih sedikit, gitu, karena wanita tuh lebih, yang penting nenteng belanjaan lah istilahnya kalau keluar dari mall gitu ya. Nah, sementara kalau prianya atau laki-lakinya itu belanjanya biasanya ada jeda waktu, misalnya per 6 bulan sekali atau per tahun sekali. Nah, karena mereka belanjanya cukup panjang waktu jedanya, maka mereka ketika belanja mengeluarkan uang lebih besar dibandingkan yang wanitanya gitu. Dan memang pengeluaran pria apa sih gitu ya, selain kalau pengeluaran pokok kan biasanya wanita sudah mengeluarkan, tapi kalau pria itu kayak hanya baju kerja, baju kantor, mereka belanja memang 6 bulan sekali, setahun sekali gitu ya. Kemudian belanja-belanja yang berhubungan dengan pekerjaan atau hobi pria, misalnya kendaraan gitu ya, mungkin mau servis mobil atau modifikasi kendaraan, itu kan butuh biaya cukup besar dibandingkan kalau yang wanita misalnya ke mall, belanja, beli baju, misalnya beli atasan, beli bawahan, mungkin cuma 100.000, 200.000, sementara pria ketika mereka belanja bisa menghabiskan sampai jutaan. Jadi sebenarnya kalau bicara data online dan offline, itu masih sama ya, pola belanjanya. Ya, Mas Akbar, tips-tipsnya sendiri untuk berbelanja di kala pandemi ini apa agar juga tetap efektif dan juga hemat ya? Ya, yang paling penting tadi, kita mengetahui mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, ini yang banyak orang yang kadang-kadang tipis ya, batasan antara kebutuhan sama keinginan. Kalau saya selalu mengatakan, kebutuhan itu kalau kita tidak penuhi, maka yang sakit biasanya fisik kita. Gitu ya. Kalau makan, kita nggak makan, berarti kita sakit. Gitu ya. Kalau kita nggak pakai pakaian yang bagus, yang proper, gitu ya, itu kita bisa kedinginan, bisa masuk angin, dan sebagainya. Nah, sementara kalau keinginan itu kalau kita tidak penuhi, maka yang sakit adalah gengsi kita. Gitu. Jadi beli HP, punya smartphone itu zaman sekarang kebutuhan, karena bisa dipakai buat kerja, bisa dipakai buat anak sekolah, ya. Tapi punya HP dengan brand tertentu yang harganya 20 juta, 15 juta itu keinginan. Karena handphone mulai dari yang harga 1,5 juta sudah ada. Gitu. Ya, demikian juga dengan kendaraan. Punya kendaraan yang harga 50 juta, 100 juta itu kebutuhan untuk sebagian orang, atau motor yang harga 12-15 juta itu kebutuhan. Tapi kemudian punya kendaraan yang harga 500 juta atau motor yang harga 100 juta itu keinginan. Ya, jadi kita harus bisa lagi membedakan. Yang kita harus penuhi adalah yang kebutuhan dulu, yang basicnya dulu, supaya kita tidak nanti menghambur-hamburkan uang untuk hanya semata-mata memuaskan rasa keinginan kita. Baik, terima kasih Mas Aidil sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang. 2 tahun menderita katarak, nenek 63 tahun akhirnya bisa kembali melihat dengan normal. Ya, selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.